Mana Pak Surya? Rumah milik Made Marke yang terletak di Desa Karyatani di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terbakar pada Rabu pagi. Api cepat membesar karena bangunan rumah terbuat dari papan serta banyak peralatan rumah tangga yang berbahan plastik dan kayu. Rumah terbakar saat kosong ditinggalkan pemiliknya beribadah Galungan dan Kuningan di Pura. Pemilik rumah mengetahui rumahnya terbakar, penyebab kebakaran belum diketahui. Korban menyatakan sudah waspada sebelum meninggalkan rumah dengan mematikan listrik dan kompor. Namun satu-satunya sumber api adalah dari dupa yang diperkirakan jadi penyebab kebakaran. Kan di wadah saja itu ditancap dupa, tapi jarak dupa itu cuma 1 jam, sedangkan kebakaran itu 9 jam Pak Lama. Jam 2, jam 3 subuh udah ngajen itu, sampai aku ke sawah Pak, ke ladang bawa saja juga sempat. Pulang sembahyang di sanggah ini juga aku baru ke Pura kumpul umat itu. Kan aku yang bungkus. Kayaknya aku juga murah juga kalau salah lupa ya. Tapi ya nggak ada alas lain lagi ya bingung. Dari lupa itu mungkin gitu aja. Berkaitan dengan ini tidak ada yang namanya korban jiwa Pak ya. Nggak ada. Selamat. Diperkirakan Asukadu selamat. Diperkirakan untuk ini Pak harta kira-kira berapa Pak? Ya misalnya duit 16. Iya, kerugiannya berapa? Isi barang-barang duitnya. Ya, sekitar 50-an Pak. Sekitar 50 juta. Kebakaran padam setelah rumah ludes dan ambruk hingga rata dengan tanah. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan rumah lainnya dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Mohon izin pimpinan, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran. Sebuah tempat penampungan barang rongsok di Jalan Nangka 4, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung terbakar pada Selasa malam. Api cepat membesar karena di lokasi banyak barang-barang berbahan plastik. Info terkini dari lapangan. Sekian Komandan, terima kasih. Saat ini personil. Kebakaran sempat membuat kewalahan petugas damkar sebab api cepat menjalar membakar lahan kosong yang banyak semak belukar kering dampak kemarau. Kobaran api yang besar juga nyaris menyambar bangunan rumah kos di sekitar tumpukan barang rongsok. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga kuat berasal dari pembakaran sampah yang ditinggal sebelum padam. Jadi kebakaran di tempat usaha rongsokan. Yang terbakar itu sebagian besar itu barang rongsokan yang akan dipilah-pilah, namun sebagian juga ada berupa bentuk. Lalu dipantau juga ternyata itu sebagian temboknya ada yang terbakar, namun tidak mengalami korban jiwa. Dugaan sementara itu ada barang yang terbakar, tapi kita nggak bisa berandai-andai apakah itu sampah yang terbakar ataukah dibakar orang, karena kejadian itu tadi malam itu hujan cukup rapat. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun merusak sebuah pagar tembok rumah kos yang dekat dengan tumpukan barang rongsok. Petugas mengimbau warga mewaspadai kebakaran di musim kemarau saat ini dengan tidak membuang api puntung rokok dan membakar sampah sembarangan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang begal motor milik ojek daring yang jadi buronan Polres Lampung Tengah Rabu dini hari diringkus di tempat persembunyiannya di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka bernama Rendra Saputra, berumur 21 tahun, terus memberontak saat ditangkap. Polisi kemudian melumpuhkannya dengan cara diborgol dan digotong ke mobil. Pada penangkapan ini, tersangka akhirnya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti motor hasil kejahatannya. Tersangka sempat mampir ke kantor polisi untuk diobati kakinya sebelum dibawa ke kantor polisi. Pembegalan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada 15 September lalu. Modus tersangka jadi penumpang korban. Saat melewati jalan sepi, korban ditikam kemudian motor dan ponselnya dirampas. Jadi kejadian ini bermula dari tanggal 15 September. Ada korban selaku pengemudi ojek online Maxim mendapatkan orderan dari diduga pelaku dengan tujuan Lampung Tengah
kemudian melakukan penjemputan terhadap terduga pelaku, dan kemudian sesampainya di wilayah terbagi besar Lampung Tengah, sesampainya di Jalan Poncowati, korban tiba-tiba ditusuk dari belakang dengan menggunakan pisau garpu oleh pelaku, sehingga korban tersungkur, dan sesegera setelah itu pelaku berhasil merampas kendaraan roda 2 dan juga 2 unit HP Nokia milik korban dan langsung kabur. Motor dan ponsel korban belum dijual tersangka dan kini disita polisi berikut barang bukti milik tersangka seperti pisau dan dompet. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kasus pencurian di Lampung kian marak dan seperti tak ada surutnya. Hal ini diantaranya terbukti dengan banyaknya tersangka yang ditangkap oleh polisi sektor Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 9 tersangka yang terlibat dalam 8 kasus pencurian ditangkap. Mereka adalah pencuri mobil, motor, hingga pembobol toko dan rumah kosong. Sebagian tersangka warga Lampung Selatan dan sebagian lagi warga dari berbagai daerah di Lampung. Pada kasus ini, polisi menyita 9 motor, 2 mobil pickup dan 1 truk, serta barang perabotan rumah tangga dan bahan bangunan seperti cat dan thinner. Total barang bukti yang disita lebih dari 600 juta rupiah. Barang bukti yang berhasil kita temukan ya, dan juga kita amankan, ini ada 1 unit mobil Fuso ya, merek Hino. Kemudian juga ada kompresor yang mungkin ada di depan kita ini ya. Kemudian ada juga beberapa kaleng thinner, ada 9. Nah, kemudian ada juga barang bukti lain yang ditemukan di TKP ya. Ini ada di sebelah kanan rekan-rekan beberapa unit sepeda motor yang juga berhasil ditemukan di TKP. Ini terus kita masih melakukan penyelidikan ya, untuk bisa mengungkap yang sudah teridentifikasi orang yang diduga sebagai pelaku. Jadi sementara ini masih kita dalami apakah ada atau tidak keterlibatan jaringan Koldiesel gitu ya. Ini masih terus kita dalami apakah ada kaitan yang di sini dengan Galianda dan segala macam, sehingga kita harus terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk bisa membuktikan adakah indikasi jaringan pencurian. Penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu tersangka lain. Polisi mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian, diantaranya dengan memasang kunci ganda pada kendaraan mobil dan motor. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.